Sekolah kembali dilaksanakan. Apakah aman penerapan new normal saat COVID-19 bagi siswa? Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, sesuai dengan YouTube kali ini, kita akan membahas mengenai apakah siswa akan kembali ke sekolah pada masa new normal ini. Pada akhir Mei lalu, pemerintah membuat pernyataan bahwasanya Indonesia saat ini akan menerapkan yang namanya new normal. Walaupun kita tahu bahwasanya Indonesia bisa dibilang masih jauh untuk menerapkan new normal dikarenakan kurva untuk penyebaran virus COVID masih belum melandai seperti negara-negara lain yang sudah menerapkan new normal. Ya, mungkin ada maksud baik dari pemerintah untuk menerapkan new normal. Ya, bisa jadi karena faktor ekonomi, makanya pemerintah menerapkan sistem new normal saat ini. Lalu, bagaimana dengan sektor pendidikan sendiri? Apakah akan diterapkan sekolah seperti biasa atau tetap diberlakukan sekolah dari rumah? Nah, di sini ada pernyataan dari Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, Bapak Aman Pulungan. Tingkat kematian anak akibat virus ini merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Dapat dibayangkan bukan? Berdasarkan data yang diperoleh pada tanggal 18 Mei lalu, jumlah anak yang positif COVID-19 di Indonesia mencapai 584 kasus. Sementara untuk jumlah pasien dalam pengawasan atau PDP anak tercatat kurang lebih 3.400 kasus. Jumlah kasus konfirmasi positif anak yang meninggal saat ini adalah 14 anak. Adapun PDP yang meninggal sebanyak 129. Di sini saya bukan untuk menakut-nakuti orang tua ataupun kita semua. Namun di sini hanya untuk kewaspadaan kita juga. Nah, kalau tidak salah, beberapa waktu lalu ada yang mengatakan bahwa sekolah akan tetap dilanjutkan di rumah sampai dengan akhir tahun. Namun, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Nadiem Makarim, beliau mengatakan bahwasanya mohon untuk kesabarannya. Kalau ada rumor sekolah akan dilanjutkan sampai dengan akhir tahun, itu tidak benar. Kita tahu bahwa negara-negara lain seperti Prancis sudah membuka sekolahnya lagi untuk tahun ajaran baru. Namun tidak lama setelah masuk, banyak siswa yang terkena kasus COVID-19. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, menegaskan bahwa kegiatan belajar di DKI Jakarta belum bisa normal. Beliau juga mengatakan bahwasanya putusan ini dibuat karena masih melihat kondisi yang belum aman, apalagi untuk anak-anak. Dan juga bisa jadi untuk belajar mengajar untuk tahun ajaran baru masih bisa dilakukan pada saat di rumah. Bukan berarti tidak ada kegiatan belajar mengajar ya teman. Dari beberapa sumber di atas mengatakan bahwasanya mereka masih terus mengkaji ataupun membuat skema agar belajar dari rumah tetap efektif di masa pandemi ini. Nah, lalu bagaimana dengan siswa yang mungkin sudah ngerasa bosan ataupun mereka sebel nih sama tugas-tugas ataupun PR-PR yang mungkin banyak yang guru mereka kasih? Ya, mungkin mereka bingungnya itu ketika tugas banyak namun tidak ada penjelasan dari guru tersebut. Ya, mungkin ada sebagian guru yang berinisiatif untuk menjelaskannya via video mungkin misalnya, ataupun via chat misalnya. Nah, ada banyak juga yang guru tidak melakukan hal tersebut. Namun, bukan berarti untuk adik-adik yang sekolah dari rumah berarti tidak belajar juga ya. Jadi, walaupun keadaan yang memaksa kita seperti ini, jangan menjadikan alasan adik-adik untuk males-malesan, dan sebenarnya kita bisa belajar kapanpun dan dimanapun adik-adik mau. Pokoknya saya tekankan sekali lagi, jangan ada alasan seperti pandemi ini untuk tidak belajar.
Sebenarnya banyak sekali alternatif belajar kamu jika guru kamu masih belum ada menjelaskan materi yang akan dibahas ataupun yang diberi PR. Kamu bisa gunakan teknologi seperti handphone kamu bisa mencari nih banyak sekali media-media online untuk pembelajaran dan manfaatkan fasilitas yang orang tua kasih. Ya, saya yakin anak-anak sekarang mulai mungkin dari SD kelas 6 sampai dengan SMA, handphone sudah ada di tangan. Nah, sekarang coba manfaatkan apa yang sudah orang tua berikan. Coba manfaatkan untuk sebagai alternatif belajar kita. Bukan berarti kamu harus belajar terus. Bukan. Tetap seimbangkan antara yang namanya belajar dan bermain. Ya, saya tahu kalau kita belajar terus pasti kayak mau pecah gitu kepala ya. Dan kita juga butuh yang namanya hiburan. Nah, itu sangat penting. Jadi tetap diseimbangkan antara yang mana saat kita akan belajar dan mana yang saat kita harus untuk istirahat ataupun hiburan. Kalau saran saya sih, kita belajar dulu baru istirahat sejenak ataupun menghibur diri. Kasih self reward ataupun penghargaan untuk diri kita sendiri kalau kita sudah mau untuk belajar. Nah, disitulah self reward kita untuk seperti bermain game, mungkin bisa beli ice cream atau makan-makan yang kalian suka, seperti itu. Nah, dengan yang sudah saya jelaskan tadi, saya juga punya alternatif belajar seperti di Ruang Guru. Untuk info lebih lanjut mengenai Ruang Guru, bisa WA saya di deskripsi nomornya. Oke, pokoknya tetap semangat belajar buat adik-adik, dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian bisa yang namanya belajar. Tidak ada batasan untuk menuntut ilmu, karena kita tahu bahwasanya tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Jadi artinya yang namanya kita hidup sepanjang jalan kita tetap belajar. Baik, mungkin itu aja dari saya. Thank you for watching. Bye-bye.